Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam untuk Pak Hendra. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang UAS kami. Saya Dominico Savio Marandri dengan NRP 22032. Saya Angelika Natali dengan NRP 32030220003. Saya Frida Prawasti dengan NRP 32030220090. Oke, sekarang kami ini akan menjelaskan tentang database kami, yaitu tentang fashion site, yang lebih fokus kepada produk fashion, dan juga rating-rating branding like-nya. Oke, kita masuk ke Python. Pertama, kita melakukan import Panda. Import Panda sendiri merupakan Panda yang dibuat untuk analisis atau library yang digunakan untuk membuat analisis data ini juga. Kita membuat NumPy yang disingkat jadi NP dan juga Matplotlib atau Plyplot SPLT yang digunakan untuk menggambar atau membuat membuat plot-plotnya dalam gambar nanti untuk kepentingan grafik, dan Seaborn untuk yang sebagai SNS itu juga dibuat, dan juga RE yang dibuat jadi menggambar grafiknya sendiri. Oke, setelah selesai impor kita akan meng- mengemount atau kita menyambungkan di Google Colab ini dengan drive kita. Setelah itu, oke, drive already mounted ini karena konteksnya sudah saya mount, jadi sudah bisa langsung lanjut. Kita import OS dengan OS list directory di bagian ini, di bagian pad ini, di content G drive, my drive, collecting, DBOS. Kita bisa lihat ada item detail CSV, bla bla bla, sudah berarti sudah kelihatan semua. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian melihat apa aja datanya. Itu pertama kita beda version, yang display max kolomnya itu enggak. Jadi kolomnya kita enggak batasin, tapi display max row-nya atau barisnya kita kasih 100 saja karena memang datanya itu banyak banyak row-nya, sekitar lebih dari 1000. Makanya kita kasih 100 saja dengan set style-nya white grid. Maka untuk melanjutkan semua nanti itu melanjutkan pengolahan data, pertama kita akan mendefinisikan base path. Base path-nya adalah konten G drive yang sesuai di atas ini tadi, dan juga file-filenya yang dibuat jadi list. Seperti ada events, yang events ini sendiri merupakan OS path join base. Jadi maksudnya dari dari path ini kita tambahkan lagi event CSV, dan juga yang satunya ditambahkan brand details dan seterusnya. Nah, maka itu kita akan mencoba try. Nah, gunanya try ini seperti hampir sama seperti if. Kita mencoba di def event, mendefinisikan def event dulu. Def event dibaca sebagai event, def frame sebagai brand details, def item sebagai item details agar namanya itu lebih gampang dipahami. Jika berhasil karena kalau semuanya ini berhasil maka bisa kita ngeprint centang semua data berhasil dimuat. Tapi kalau except file not found error s i titik dua ini ngomong kalau misalnya nggak semuanya itu berhasil kebaca atau didefinisikan. Maka kita coba play aja. Oke, bisa. Di run bisa semua data berhasil dimuat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melakukan data cleaning. Yang pertama itu kita harus menginisiasi data frame itu yang akan dibersihkan itu apa aja. Nah, bagian pertama ini itu adalah membuat yang sebuah kamus atau dictionary yang bernama dfs2clean. Dfs2clean ini merupakan list dari events yang didefinisikan dev events, brands, dev friends. Hampir kayak tadi kita definisikan ulang. Nah, setelah itu kita membersihkan normalisasi nama kolom di semua data frame. Yaitu dengan caranya kita menggunakan loop atau melakukan dua hal setiap data frame di df2clean. Maka for name to df2clean, if index in df column df drop column index in place true. Jadi ini kita menghapus yang kosong, setelah itu kita nge-replace yang titik menjadi underscore. Setelah itu df2clean yang dalam kurung namanya itu didefinisikan sebagai df. Nah, setelah itu kita mengambil kembali data frame yang tadi itu yang sudah dinormalisasikan seperti menghapus kolom index yang di sini dan juga menghapus nama kolom lowercase yang harusnya tadi titik jadi underscore. Lalu habis itu setelah kita update dictionary-nya, kita ambil lagi untuk pengembangan coding. Setelah itu kita akan melakukan pembersihan lanjutan. Pembersihan lanjutannya itu pertama kita ganti nama kolom. Itu div events atau diganti jadi rename menjadi per diskon persen. Dan juga div event seperti drop and asop ini maksudnya menangani nilai yang hilang atau nilai yang kosong. Nah, nilai yang kosong ini dijadikan dijadikan in place true atau maksudnya itu di drop NA. Kita karena kita mengkosongkan hal apa mengosongkan nilai-nilai yang kosong tadi. Dan juga dev events tadi itu di kategori ID yang didefinisikan lagi diulang.
Setelah itu kita menggantikan semua data ini menjadi string agar bisa dapat dibaca seperti yang replace ini dijadikan US dollar dengan x false. Lalu setelah itu kita membuat PD2 numerik yang bagian angka-angkanya menjadi current price atau error yang current price ini dijadikan coarse. Setelah itu kita akan membersihkan kolom harga. Kolom harganya ini tadi dia yang harga ini tadi current price itu tadi maksudnya. Maaf. Oke, setelah itu akan membersihkan tipe data diskon persen. Data diskon persen ini mirip dengan harga yang tadi, tapi persentasenya diskon itu diubah ke tipe numerik. Dan nilai nilai yang kosong itu diisi dengan nol. Setelah mengubah tipe datanya itu, nanti kita akan membuat namanya ini is new. Is new itu menjadi bool karena itu dalam datanya itu ada apakah barang ini baru? Ya, true or false itu aja, makanya dibaca di bool. Lalu ada DF event original price itu didefinisikan sebagai DF event current price yang nantinya dibuat jadikan diskon persen karena ini original price itu terdiri dari current price yang dikalikan sama diskon persen. Oke, setelah itu akan kita menangani kolom warna. Kolom warnanya sendiri itu kita harus melakukannya sendiri yaitu mengisi nilai hilangnya seperti kolom variation color, color zero color dan juga variation seven color yang kosong dengan nilai unknown karena kita nggak tahu itu warna apa. Setelah itu kita menggabungkan kolom warna dengan kode df item colors sama dengan df item supply dan juga membuat kolom baru bernama colors. Kolom ini akan berisi daftar list yang semua warna yang tersedia untuk item. Nah, kalau misalnya tadi variation 0 atau variation satu tetap dijadikan 0, tidak dijadikan unknown saja. Lalu kita menghapus kolom warna awal biar agar datanya jelas dapat dibaca. Oke, kita pencet run. Maka normalisasi data berhasil huruf kecil. Ini selesai, maksudnya sudah selesai semua. Oke, setelah kita melakukan pembersihan, kita melakukan namanya ini penggabungan. Ini lebih lebih simpel karena maksudnya kunci produk ID yang sudah lowercase ini kita kita dikuncikan dulu, lalu kita gabungkan pelan-pelan. Ada brand ID, brand ID jadi ke bagian kirinya, yang gabungan main kategoris di bagian kirinya juga, sama kayak subkategori diulang-ulang lagi aja. Setelah itu penggabungan data apakah berhasil? Berhasil. Lalu sekarang kita masuk pengkayaan data atau data enrichment. Kita mengubah code country itu menjadi jumlah negara yang dilayani atau coverage. Misalnya di country count, df merge country count sama dengan df merge code country atau kode country apply lambda x len string explit koma. Jadi komanya itu anggapannya komanya dihilangin dan kita dapat data-data sendiri ada apa aja seperti ID, PH dan nanti dapat dilihat. Lalu kita buat kategorisasi like. Misalnya ada kategorisasi like yang 0 dikategorisikan sebagai low dan 50 sebagai medium, 200 sebagai high dan 500 untuk very high. Intinya untuk likes levelnya. Maka kita di Fmerge, setelah itu kita gabungkan seperti awal tadi digabungkan ke satu tabel database. Ada kategorisasi diskon sama kayak tadi, cuman bedanya ini kayak kategorisasi diskon 0, 20, 50, medium diskon, 100 high diskon. Jadi makanya di merge juga. Kita akhirnya akan memfilter kolom untuk sebagai final. Apa aja? Ada ID, SKU, produk ID, produk name. Ini kita sudah memfilter kolomnya. Lalu kita buatkan jadi definisi menjadi DF final atau DF merge final kolom copy ini jadikan DF final. Setelah itu kita lagunya selesai, maka kita print aja pembersihan dari KSF itu selesai. Karena kalau ini maksudnya agar memastikan kalau berhasil. Nah, untuk memastikan kita bisa menggunakan print DF final head. Kita ambil headnya dengan terus bentuk DF final column baris kolom aja dengan DF final shape. Nah, ketemu data-data yang sudah berhasil digabungkan jadi satu. Ada ID, SKU, produk ID. Ini karena memang kompilernya kayak gini, jadi memang dipotong pakai garis miring. Ini masih nyambung dari ID, SKU, produk ID, ada product name, brand ID, brand name, kategori ID, kategori name, subkategori ID, subkategori name. Ada item ID, ada current price, ada original price, ada discount price. Likes count, is new, code count, ada country count, dan likes level, dan juga discount level yang memiliki image URL, URL area, dan juga colornya sendiri-sendiri seperti noir, belang, atau yang nggak diketahui dikosongin jadi unknown. Maka bentuk di event itu ada 1451 ini. Ini dapat dari ini untuk menghitung ada berapa aja. Ini print the final shape. Oke, sekarang kita masuk ke bagian data visualisasi. Kita seperti biasa mencoba top 5 kategori berdasarkan jumlah total likes. Dapat dilihat dengan caranya itu dengan group by kategori name bagian head. Ascending force bagian head 5 aja karena 5 top 5.
Bisa dilihat kalau di sini tuh ada dari data, kalau memang kategori woman ini yang paling dipedulikan ratingnya, atau lebih tepatnya mereka lebih peduli untuk memberi rating dalam sebuah produk fashion dibandingkan sama sepatu, kaos, dan juga men dan juga bags. Jadi mereka ini sahabat dilihat sangat signifikan tinggi. Untuk cewek lebih rentan dalam memberi rating like atau mereka ngomong aku suka barang ini, barang fashion ini gitu. Lalu selanjutnya kita akan labs by subkategori karena ada subkategorinya di sini. Bisa dilihat dari sini, kita lihat itu apa aja subkategori yang paling tinggi. Ternyata yang paling tinggi itu chemises, dan sebelumnya shirts, dan juga diikuti dengan boots dan botin, blouses dan chemises dan derbies dan moccasins. Jadi anggapannya itu eh, cewek ini lebih fokus ke chemis dan shirtsnya sendiri. Walaupun memang marginnya sendiri itu nggak terlalu tinggi besar bedanya. Cuman dapat dilihat kalau memang produk yang CMSS ini paling dipedulikan sama orang-orang, kayaknya cewek sih sebenarnya, sama semua orang, karena ini maksudnya semua dari semua subkategori. Maka untuk selanjutnya kita akan membuat top 5 total brand by likes. Jadi pertama kita likes by brand dengan group by brand name, likes count-nya berapa. Lalu top 5 brands itu didefinisikan likes by brand head tadi. Setelah kita buat head, kita gambar, desain bar plot dengan fungsi formatter mengubah menjadi ribuan. Dan kita bisa melihat ada top 5 brands dengan total likes paling tinggi, yaitu ada Shopify yang bisa melebihi 500.000, dan Zanzea yang di bawah 500.000, walaupun tapi bedanya nggak terlalu banyak. Ada Onewe, Chamfer, sama Gracila. Di sini dapat dilihat memang mereka berlima yang tinggi data apa tinggi ratingnya. Oke, sekarang kita akan menghitung berapa total brand. Ternyata ada 419. Dan di sini itu ada top 5. Nah, dari 419 brand ini, ternyata kalau kita lihat tuh persentasenya kan ada 5 yang mendominasi. Maka kita bisa lihat dengan pie chart ini berapa banyak yang paling mendominasi. Ternyata Shopify sangat tinggi mendominasi sebesar 27% dibandingkan dominator-dominator lain seperti Grazia hanya 10%, Camphor hanya 16%. Dan ini Onyewe dan Sensei itu nggak jauh beda, cuman Shopify dapat memimpin tinggi dari dengan 21,1%. Setelah itu kita membuat teratas berdasarkan jumlah produk. Jumlah produk ini maksudnya kayak produk apa yang dari paling banyak produknya. Jumlah itemnya itu apa? Ternyata dari kategorinya itu jumlah paling banyak itu sama memang di woman. Jadi masuk akal dapat dilihat kalau memang semakin banyak barang fashion yang ditawarkan di bagian kategori itu, maka justru memang lebih banyak lagi apa sama-sama banyak juga orang yang peduli dengan like-nya. Jadi masih ini didukung sudah ya dengan house, men, shoes, bags hampir sama. Cuman seperti biasa woman masih paling tinggi. Sekarang kita akan membuat analisis lain, yaitu merupakan hubungan antara likes dan juga popularitasnya itu. Jadi popularitas scatterplot, jumlah item dengan total likes, dengan cara menggabungkan dua itu. Hubungannya itu kita pertama hitung dengan jumlah total like itu berapa aja, dengan itu juga jumlah itemnya per kategori. Dan juga sekarang kita milih 5 kategori teratas yang kita akan gabungkan datanya, yang seperti total likes definisikan sebagai likes sebagai likes sebagai kategori definisikan sebagai total likes, dan juga item count by kategori definisikan jadi jumlah item. Dan kita akan membuat visualisasi scatterplot untuk melihat bahwa memang ada korelasi atau enggak. Bisa dilihat woman tuh paling atas, berada di pojokan atas grafik. Menunjukkan kalau kategori ini memiliki jumlah item yang terbanyak, karena memang itemnya banyak tadi sebelum datanya itu. Nah, itu memiliki likes tertinggi. Jumlah total likes itu tinggi 1 juta lebih. 1,5-an anggapannya segitu. Dibandingkan yang lain. Sedangkan shoes terletak di bagian kiri atas dengan warna warna biru ini. Ya. Ini shoes. Itu total likes sangat tinggi, sekitar 800.000. Ini mendeskripsikan bahwa kategori ini tuh efektif dalam menarik minat pengguna meskipun dengan variasi produk yang tidak sebanyak woman, tapi sudah lumayan efektif untuk menarik like atau kepedulian yang tadi. Lalu di house, house itu dengan warna warna biru di bagian sini, yang tadi sebenarnya ini, itu memiliki jumlah item cukup banyak dengan total likes yang sangat tinggi. Tapi menempatkannya di tengah bagian atas grafik. Jadi anggapannya kurang nggak seefektif ini, anggapannya nggak seefektif shoes, tapi datanya datanya itu nggak terlalu banyak. Datanya itu banyak, cuman like-nya juga nggak terlalu banyak juga. Lalu coba dilihat juga men yang menunjukkan jumlah item dan total likes yang moderat berada di tengah grafik, sama hampir sama, karena men memang ya anggapannya netral atau memang sedikit atau perikutannya lebih sedikit.
Dan juga bags itu terletak di pojok kiri bawah dengan jumlah item sekitar 680-an ini. Dengan totalnya sekitar 170.000. Paling rendah di antara 5 kategori atas ini menunjukkan proporsi yang seimbang pada skala yang lebih kecil. Jadi kebanyakan perbedaan skala aja. Maka korelasinya secara umum itu ada indikasi korelasi positif antara jumlah item dan juga total likes. Kategori dengan lebih banyak item cenderung memiliki lebih banyak likes. Namun, shows adalah pengecualian. Seperti kata saya tadi, itu lebih karena likes-nya dia tinggi walaupun dengan kualitas yang lebih yang nggak terlalu banyak. Lalu sekarang kita akan membuat analisis lain, yaitu adalah hubungan like dengan diskon. Apakah memang dengan adanya diskon, pelanggan lebih senang lebih memberi like atau enggak? Pertama, kita membuat diskon like distribution yang merupakan pedigree step, day final, diskon level, dan juga day final likes level. Seperti tadi yang dibuat di data enrichment, kita nggak membuat dua kolom baru itu dengan dan kita hubungkan. Dapat dilihat hasilnya dengan likes level low, medium, high, dengan very high, dan juga diskon level no diskon, low diskon, medium diskon, dan high diskon. Sudah jadi gini, maka kita bisa gunakan distribusi tingkatnya. Distribusinya dengan pakai line graph. Bentar. Nah, kita bisa lihat dari data ini. Jika itu diskon, seperti biasa kayak orang-orang normalnya ya, kalau nggak ada diskon mereka kayak kurang seneng atau kayak kurang peduli kasih rating. Dengan low diskon sama ternyata. Ternyata masih sama, mereka masih kurang mau. Ternyata dengan medium diskon, orang-orang sudah mulai mengasih like level yang lumayan lumayan. Seperti misalnya bahkan dengan medium diskon pun ternyata lebih banyak yang paling banyak itu masih medium. Like levelnya sudah medium. Low-nya juga naik dan very high-nya sedikit. Dan juga high-nya juga di atasnya very high. Dengan asumsi kita biasanya kalau semakin banyak diskonnya, oh berarti ratingnya tambah banyak. Ternyata tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu signifikan. Kalau kita misalnya yang very high di bagian high diskon, itu hanya naik sedikit. Sedangkan ternyata kalau yang high malah menurun atau ternyata menurun. Sedangkan yang low ya lumayan naik dan juga medium teman naik. Jadi lebih baik untuk dipertahankan di bagian medium diskon karena hal itu sendiri sudah menunjukkan efektivitas produk fashion itu dalam mencari like atau mencari rating. Ya sekian dari kelompok kami untuk yang bagian Python, yang lainnya akan dibantu rekan saya Angel dan juga Firda di bagian Power BI. Selanjutnya kita pindah ke Power BI dengan menggunakan data dari Python yang sudah dibuat. Jadi dashboard ini menyajikan analisis visual mengenai performa produk pada platform fashion. Dilihat dari kategori brand, tingkat diskon, jumlah item, dan tingkat likes untuk memberikan gambaran tentang preferensi konsumen serta efektivitas strategi promosi. Yang pertama, kita mulai dari kategori popularity, item count, and total likes. Grafik scatter ini menunjukkan hubungan antara jumlah item dan total likes pada setiap kategori produk. Kategori woman berada pada posisi paling kanan atas yang menandakan jumlah produk terbanyak sekaligus tingkat engagement tertinggi. Sebaliknya, kategori bags berada di posisi kiri bawah menunjukkan jumlah item dan total likes yang masih relatif rendah. Kemudian lanjut ke top 5 most liked brand. Untuk diagram donat ini menunjukkan brand dengan perolehan likes tertinggi. Yang pertama yaitu brand Socofy, kemudian Sansea, dan Onyui yang mendominasi total likes, di mana mencerminkan kuatnya brand awareness ini serta tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh brand tersebut. Kemudian lanjut ke like level distribution by discount kategori. Grafik ini menggambarkan hubungan antara tingkat diskon dan distribusi likes. Terlihat bahwa pada produk tanpa diskon dan diskon rendah, jumlah like masih relatif kecil. Namun pada medium hingga diskon high diskon, jumlah likes meningkat secara signifikan terutama pada kategori very high like yang menunjukkan bahwa diskon berperan penting dalam mendorong engagement konsumen. Kemudian lanjut ke top 5 categories by total likes, di mana grafik ini menampilkan 5 kategori dengan total likes tertinggi. Woman menjadi kategori paling dominan, diikuti oleh shoes, kemudian house, yang menunjukkan bahwa produk wanita merupakan
kategori yang paling diminati dan paling banyak mendapatkan respons positif dari konsumen. Selanjutnya ada top 5 subkategori by Total Likes, yang dimana grafik ini sendiri menunjukkan subkategori dengan Total Likes tertinggi, yaitu ada Genesis, Search, dan Bottes dan Botiness. Hal ini sendiri mengindikasikan bahwa produk fashion yang bersifat dasar dan juga fungsional itu tetap menjadi pilihan utama konsumen karena mudah digunakan dan sesuai dengan berbagai kebutuhan. Lalu kita lanjut ke item count by kategori, yang dimana grafik kolom ini sendiri memperlihatkan jumlah item yang tersedia pada setiap kategori. Dapat dilihat bahwa kategori woman itu memiliki jumlah item terbanyak, diikuti oleh house dan men, yang menunjukkan bahwa platform secara strategis itu memfokuskan ketersediaan produk pada kategori dengan tingkat permintaan dan juga engagement yang lebih tinggi. Lalu kita beralih menggunakan slicer dengan memfokuskan pada kategori woman dengan tingkat diskon very high. Nah, hasilnya sendiri Nah, hasilnya sendiri itu menunjukkan bahwa produk fashion wanita dengan diskon sangat tinggi itu mendapatkan jumlah like yang besar, meskipun jumlah produknya tidak terlalu banyak. Hal ini sendiri menandakan bahwa konsumen di kategori woman itu sangat tertarik pada potongan harga yang besar. Secara keseluruhan sendiri, penerapan diskon very high ini pada kategori woman terbukti efektif dalam meningkatkan engagement ataupun interaksi konsumen terhadap produk di website ini sendiri. Kesimpulan dari data yang kami analisis, seluruh visualisasi ini saling mendukung dan juga menunjukkan bahwa kategori woman ini memiliki performa paling kuat baik dari sisi jumlah item, total likes, maupun tingkat engagement. Selain itu, strategis diskon terbukti efektif dalam meningkatkan ketertarikan konsumen sehingga menjadi faktor penting dalam pengelolaan produk dan juga promosi di platform fashion ini. Sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai produk dan rating fashion site. Terima kasih.